Jadi jangan mau membandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Jauh panggang dari api, dan jangan terbetik pada pikiran. Ya, ini dinamakan mengesahkan perbuatan itu yang besar, yang kecil pun juga. Ternyata ada yang sedikit kenyang, ada yang sedang kenyang, ada yang banyak baru. Tapi banyak bismillah, insyaallah bakal. Takutnya dua piring tak kenyang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yakni masih berkisar mengenai wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Ada 3 keesaan pada Allah, yakni esa pada zat, yang kedua esa pada sifat, dan yang ketiga esa pada af'al, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. 2 sudah kita bahas kemarin, yaitu esa pada zat dan sifat. Nah, sekarang masuk mengesahkan daripada af'al. Ya, af'al apa? Perbuatan. Ya. Nah, nafi dimeniadakan, yang menolak ada yang menyekutui pada af'al Allah. Meniadakan ada yang menyekutui pada perbuatan Allah. Melazim juga meniadakan ada bandingan pada perbuatan Allah. Jadi tolong jemaah pahami, mengesahkan perbuatan Allah, mensucikan perbuatan Allah, artinya tidak ada yang membandingi perbuatan Allah. Perbuatan kita terbatas, perbuatan Allah tak terbatas. Dan perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan kita ini. Ya, mari kita lihat. Af'al itu, perbuatan itu muncul dari sifat. Ya, muncul dari sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrat. Dia esa pada sifat qudratnya. Maka dengan sifat qudrat tadi muncullah af'alnya. Mana af'alnya? Dia mampu mempergilirkan siang dengan malam. Ini tidak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali dia saja. Dari sifat kuasa Allah muncullah perbuatannya. Dia mampu mengangkat langit tanpa tiang. Adakah selain Allah yang mampu seperti ini? Nah, itu dia. Jadi jangan mau membandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Jauh panggang dari api, dan jangan terbetik pada pikiran. Ya, ini dinamakan mengesahkan perbuatan itu yang besar, yang kecil pun juga. Allah mampu dengan perbuatannya menggiring kita ini masuk ke Masjid Nurul Hidayah. Dengan sifat kehendaknya, dia mampu mewujudkan perbuatannya. Sebentar lagi kita akan kembali ke rumah masing-masing. Ini juga hakikatnya perbuatan. Ingat, dari yang besar sampai yang kecil tidak boleh terbetik di hati kita ada yang menyekutui pada perbuatannya. Syiriklah kita itu. Ya. Nah, sifat wahdaniyah ini kata ulama, ya, adalah sifat menetapkan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disekutuai pada yang lain. Selain Allah makhluk. Makhluk itu kalaupun punya perbuatan, tapi ingat dia tunduk pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan dan dia mengatur bila wasifah, tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Tambah lagi, apa makna maksud
maksudnya mengesahkan perbuatan Allah, yakni menafikan ada yang memberi bekas atau pengaruh yang menyamai perbuatan Allah. Bekas atau pengaruh. Saya minum nih, boleh saya minum? Begitu saya minum, hilang rasa haus. Ingat, bekas pengaruh menghilangkan rasa haus itu dari air atau dari Allah. Ini tauhid nih. Kalau kita menganggap seperti di hati bahwa air inilah yang menghilangkan haus, kita masuk dalam syirik. Nah, itu namanya asal, bekas begitu. Saya makan kenyang. Ingat, pengaruh kekuatan timbul rasa kenyang itu dari nasi atau dari Allah. Hati-hati makan tuh. Jangan sampai kita makan syirik pula. Ya. Ini kalau tak belajar tauhid, syirik juga kita. Nah, ya kita makan terserah. Mau makan setengah piring kan timbul kenyang. Makan satu piring timbul rasa kenyang. Makan satu piring setengah, jadi kenyang itu milik Allah. Makanya orang bervariasi, ya, bervariasi dalam makan. Tapi kan kalau memang nasi yang mengenyangkan, satu piring semuanya kenyang, itu baru nasi yang mengenyangkan. Ternyata ada yang sedikit kenyang, ada yang sedang kenyang, ada yang banyak baru. Tapi banyak-banyak banyak bismillah, insyaallah berkah. Takutnya dua piring tak kenyang. Ya, namanya berkah itu khairun minillah, kebaikan dari Allah Subhanahu. Pahamkan ini jamaah ini. Ini hari-hari kita hadapi. Ini tauhid af'al. Ya, tauhid af'al. Apalagi api. Ya. Cara saya menyuruhkan api ke kertas. Kertas ini terbakar. Ya. Dalam hati kita berkeyakinan ada api dan dia membakar kertas. Ingat, secara hukum ada yang membakar api ke Allah. Coba nanti di rumah masing-masing. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar Raja Namrud dalam api, tak terbakar. Ini tauhid ya. Tapi jangan dicoba nanti di rumah. Ya. Kalau kita buka kompor gas, taruh tangan di situ, terbakar. Walaupun sakit terbakar, itu kekuatan dari syarat tauhid. Tapi nanti satu saat, kalau sudah tidak ada pilihan lagi, pasrah penuh kepada Allah, bisa jadi muncul kekuatan itu. Kira-kira tenggelam mati kan? Ya? Mati kan? Nabi Yunus selamat. Ayo. Dalam pernikahan ini. Ini tauhid di jamaah sekalian. Ini tauhid. Kalau orang sudah pasrah penuh kepada Allah, full tauhidnya, bisa jadi muncul kekuatan itu. Ya. Ini ilmu akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebuah kisah, dan terjadinya orang masih hidup. Dialog dengan saya itu ngomong lama di Malaysia, di Guru di Riau. Jadi ngomong-ngomong lah, saya dibimbing oleh mursyid, dibawalah naik perahu. Naik perahu pergilah, naik perahu masuk ke lautan itu. Berapa jauh dari pantai, berapa kilo itu. Lalu si mursyid berkata kepada si murid, kira-kira
kalau kamu masuk dalam laut ini, mati atau hidup? Nah, situ susah jawab tuh. Ya susah dia jawab. Orang masih hidup. Sekarang orang masih hidup. Jadi saya minta petunjuk. Kata Mursyid, jangan minta petunjuk, langsung tanya dirimu, keyakinanmu. Ini laut bisa mematikan orang atau tidak? Dia jawab dengan mantap, tidak. Langsung ditendang Mursyid masuk dalam laut. Ya, terus ke dasar laut, Pak. Dan dia mengalami langsung ke dasar laut. Dia melihat ada lindi dan dia melihat ikannya, dan dia tidak mati dalam laut. Sekian jam berlaku seperti itu, dan dia bisa bernapas dalam laut. Tak lama turunlah selendang Mursyid, dipegang, ditarik ke atas, terus naik ke perahu itu. Itu tauhid. Jadi dengan Mursyid itu langsung dipraktekkan, bukan teori. Nah, maka dalam tanya Pak itu kalau ada Mursyid, kita kuat iman kita karena diuji langsung. Jadi saya berpikir pantaslah Nabi Yunus selamat. Rupanya orang-orang yang full imannya seperti itulah dia. Apalagi iman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, terus saya lakukan lagi umatnya seperti itu. Makanya yang saya sampaikan di pengalaman rohani, saya ketemu langsung sama orang dan dia ngomong. Nah, makanya dia bilang belum bisa saya melupakan kejadian itu sampai sekarang. Pengaruhnya luar biasa kita. Itu ilmu tauhid keyakinan. Jadi laut tidak mematikan orang. Harus seperti itu punya keyakinan. Api tidak, yang membakar, yang mematikan dalam air hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga sekarang, Bu, tolonglah jangan sampai kita berkeyakinan COVID virus ini matikan orang. Syirik gitu. Ya, ikhtiar silakan, prokes silakan, tapi kan jangan timbul ketakutan penyakit yang mematikan, syirik gitu. Apa mau kita meninggal seperti itu iman kita? Nah, menghadap Allah dengan iman seperti ini, malunya kita dengan Allah SWT. Jadi tidak ada penyakit tidak mematikan. Ya. Dan yang mematikan pun bukan malaikat Israel. Yang mematikan hanya Allah. Allahu yatawaffal anfas hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, mematikan setiap jiwa ketika kematiannya datang. Bukan malaikat, bukan sesuatu. Bukan betul ini iman keyakinan. Ini tauhid apa nih yang mas sekalian? Ya, kalau kita yakin seperti ini, insya Allah kita akan selamat akidah kita. Nah, kita lihat dasarnya buat firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu ada qadar. Apa qadar itu? Takdir. Takdir itu apa? Ada ukuran yang tak bisa kita lewati. Itulah hakikatnya pengaruh perbuatan Allah. Kekuatan matahari tak bisa melampaui kekuatan bintang. Kekuatan bulan tidak bisa melampaui kekuatan matahari. Kekuatan manusia juga begitu, masing-masingnya kekuatan yang berbeda diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan-kekuatan yang ada pada alam ini berlaku pengaruhnya dengan izin. Jadi kalau kita paham ilmu ini, kita tidak kagum dengan makhluk, tapi kagum. Contoh siapa ni? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Akhirnya sampailah di pantai Laut Merah. Dua pilihan. Yang mana? Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Ayo. Dua saja pilihan. Mau mana? Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Ini pengikutnya ramai dari Mesir di bawah, mau dibawa ke Palestina.
Dia mohon petunjuk sama Allah. Wa qala Allah Musa taklima. Nabi Musa bisa ngomong sama Allah, ya Allah, gimana nih depan laut ya Allah, belakang ni pasukan Fir'aun. Allah bilang, idrib bi'asaqal bahr, pukul tongkat kau ke laut, kata Allah. Perintah yang ngomong siapa? Nabi Musa yang tak petunjuk. Macam mana ni ya Allah, depan laut ni, ya Allah, pukulkan tongkat tu, langsung terbelah laut. Yang hebat usaha Allah. Itulah dia. Sama lain. Berarti yang membelah laut itu bukan tongkat Nabi Musa. Kekuatan Allah pula dengan izin Allah bisa terbelah. Kalau seandainya jamaah sekalian, seandainya tongkat Nabi Musa ini ada di sini, di Masjid Hidayah ini, seandainya, coba jamaah pergi Sungai Kapuas bawa tongkat. Ya, kira-kira bisa terbelah atau tidak? Saya yakin pasti sama-sama orang tenggelam. Jadi tongkat tak pengaruh. Kekuatan Allah pula yang hebat. Jadi yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk Nabi Isa dengan usapan tangannya, penyakit belang hilang. Orang yang meninggal dipegang dengan tangannya, qum biiznillah, bangun dengan izin Allah, hidup kembali. Dia cuma menjalankan kehendak Allah. Jadi asal pengaruh itu datang dari af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas jemaah ini. Nanti kalau minum paham tuh, yang menghilangkan haus Allah, yang mengenyangkan, yang membakar, insyaallah murni tauhid. Ya. Apalagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan perbuatan kalian dan amal. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan kita ini pun hakikatnya Allah juga yang menciptakannya. Lalu timbul pertanyaan, untuk hambanya apa ini? Yang ada pada kita apa? Nah, dia bilang, laisa al-abdi fiha, bagi abdi hamba tidak ada yang namanya menciptakan perbuatan sendiri, illa al-kasab, kecuali usaha. Nah, itulah dikatakan orang, ya kita usaha, tapi hasilnya serahkan kepada supaya jangan nanti kita seperti Korun kan gitu, ya, usaha-usaha, berusaha dan sebagainya, kaya. Begitu Nabi Musa datang, keluarkan hak bagian miskin, tak mau dia. Kenapa? Ini hasil usahaku, ini hasil ilmuku. Nah, kalau berpegang kepada usaha, jadi korun. Kita usaha saja, tapi ingat hasil usaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita ini, maaf nih, paham kita ini, kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu harusnya wal Jamaah? Allah menciptakan perbuatan kita, tetapi kita diberi usaha. Namun usaha dari hasilnya Allah lah yang menentukan dengan hakikat perbuatannya. Jadi kita bukan termasuk qadariyah. Mana qadariyah? Allah hanya menciptakan, kemana kita tergantung kita, bukan Allah. Jadi tak ada lagi la haula wala quwata illa billah, buang sudah. Nah, ini bisa jadi korun. Atau sebaliknya, Jabariyah. Jabariyah mana nih? Kita tak punya amal, kita dipaksa oleh Allah. Waduh, dipaksa pula. Jadi ujung-ujungnya apa? Kalau buat maksiat jangan salahkan diri, salahkan Allah. Kan kita dipaksa oleh Allah. Na'udzubillah. Nah, ini jatuh dalam kefasikan. Nah, kita ini selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana? Ini ada Al-Quran menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagus, dia bersih. Ya, bersih. Apa bersihnya? Li'annahu kharaja min baini farthin wa dami. Pada binatang ternak itu, pada tubuhnya, kata Allah bilang, ya, ada keluar di antara kotoran dengan darah labanan. Di antara kotoran dengan darah ada keluar yang namanya susu.
khalisan sa'iran lisyaribin, dia bersih dan enak untuk diminum. Jadi binatang ternak ada dalam tubuhnya, ada susu, ada darah, ada kotoran. Ahlus Sunnah wal Jamaah susu. Jabariyah diibaratkan kayak kotoran. Qadariyah diibaratkan seperti darah. Inilah paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Diakui semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ghazali, jangan cari paham yang lain, berbahaya. Kalau ini kita selamat, ya, kita selamat insya Allah. Nah, jadi kita ini cuma ada kasar saja usaha, tapi ingat hakikat pengaruh yang terjadi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah, segera cukup dan bersyarat pahami.